Mari kita buka sama-sama firman Tuhan di hari ini. Dari Mazmur 28. Mazmur 28. Ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Judul dalam Alkitab kita, Tuhan perisaiku dari Daud. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Kepadamu ya Allah, ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka, dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan, dan perbuatan tangannya ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan, karena ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu, dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka, dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Daud menulis Mazmur ini dalam kondisi dia mengalami krisis secara luar biasa, krisis pribadinya, krisis personal dia, imannya, tapi juga secara nasional, secara personal dia, tapi secara nasional untuk satu kerajaan Israel, di mana dia sebagai raja yang berhadapan dengan tantangan yang luar biasa. Kemunafikan orang-orang yang tidak takut Tuhan, yang menantang dia, yang merencanakan semua kejahatan, yang di depannya, yang di depan Daud bicara baik-baik, tapi di belakang betul penuh dengan berbagai macam rancangan-rancangan yang jahat. Ini Daud alami. Di depan bicara baik, tapi di belakang justru kejahatan banyak di dalam hati. Dia terancam. Daud terancam kekasih Tuhan. Itu sebabnya karena ancaman itu membuat dia kemana dia pergi? Dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Di dalam pembacaan kita, di ayat pertama, kedua, di sana kita perhatikan. Dia bilang begini. Kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dalam tekanan kehidupannya, krisis personalnya, krisis pribadinya, tapi juga krisis negaranya. Dia bilang, Tuhan dengar doa saya. Kalau Tuhan tetap diam,
Saya ini seperti mau mati. Lebih baik saya mati. Ya. Seperti orang yang mau mati. Saya tidak mampu. Tuhan jangan diamkah? Tuhan dengarkah? Tuhan jawabkah? Itu doa Daud. Itu dibilang, Tuhan, dengar suara permohonan saya. Saya cuma berteriak kepadamu, Tuhan, minta tolong. Saya angkat tangan ke arah bait-Mu yang kudus. Tolong Tuhan, jangan sampai saya ikut terseret dengan orang-orang jahat itu, orang-orang munafik itu, orang-orang yang fasik itu. Yang di depan bicara baik tapi di belakang jahat. Jangan Tuhan. Jangan saya ikut mengalami kehancuran hidup seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dia terus berdoa. Dia minta kalau boleh Tuhan hukum mereka. Nah, ayat 4. Tuhan, kenapa tidak hukum mereka? Hukumkah? Ganjari mereka kah? Ganjari artinya balas apa yang mereka lakukan itu. Lakukan seperti apa yang mereka lakukan untuk mereka. Itu maksudnya Daud. Tuhan, mereka lakukan seperti itu terhadap saya. Bicara baik tapi di belakang tidak baik, jahat. Tuhan, balas ke kejahatan itu. Balas Tuhan. Setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Ayat 5 dikatakan, karena mereka tidak mengindahkan kerajaan Tuhan. Mereka tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Tuhan, balas saja dong punya kejahatan itu. Mereka tidak peduli dengan Tuhan, apalagi pekerjaan, mereka tidak peduli. Tuhan hukum saja. Balas saja kejahatan itu. Nah, saudaraku, apa yang kita belajar di sini? Apa yang kita belajar? Seringkali dalam tantangan kehidupan yang kita alami setiap waktu, secara pribadi, keluarga, secara persekutuan orang percaya, bahkan secara global seperti sekarang ini, dunia mengalami krisis secara global, ekonomi, pertahanan keamanan, segala segi aspek kehidupan, kita merasakan dampak begitu luar biasa secara mendunia. Betul? Betul? Dampaknya secara mendunia. Sekarang kita perhatikan, untuk air saja susah. Untuk air saja susah sekarang. Tadi pengumuman, untuk sementara toilet belum bisa digunakan. Itu karena apa? Tidak ada air. Sumur kita kering. Karena tidak ada air. Ini krisis. Nah, apakah dengan krisis ini iman kita ikut mengalami krisis? Halo? Iya. Jadi kalau ada yang mau ke belakang, tahan dulu sebentar. Sampai pulang ibadah, baru lepaskan seluas-luasnya. Halo? Halo, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi nanti sebentar baru masing-masing melakukan doa pelepasan. Sekarang sabar dulu selama ibadah berlangsung. Karena fasilitas yang kita alami adalah krisis. Air bersih sekarang. Haleluya. Luar biasa. Bukan itu saja, krisis makanan, minuman, keuangan, semua krisis. Tapi jangan krisis ini lalu membuat kita mengalami krisis personal iman kita. Amin. Jangan. Jangan. Daud hampir-hampir dia mengalami itu. Bukan saja secara nasional, tapi secara pribadi banyak orang tidak suka dengan dia. Sekalipun dia raja. Di depan sebagai raja hormat, komandan. Tapi di belakang, ya raja ini kacau. Raja bla bla bla, raja bla 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 dan bla bla bla. Ada kan di dunia ini? Amin. Orang Maluku bilang, di muka Tuhan tabe Tuhan, di belakang Tuhan parsetan Tuhan. Amin. Di belakang Tuhan parsetan Tuhan. Lo kebuang kau. Yang penting di depan saya, hormat, tapi di belakang kotor laku. Lalu seperti itu.
Di dunia ini sekarang ada banyak, tapi di sini memang tidak ada. Di luar sana banyak sekali. Betul? Pernah lihat di luar sana ada? Tapi kalau ada juga di dekat-dekat kita, jangan sampai ada. Mari kita belajar untuk jangan, supaya kita mengalami kebangkitan iman yang luar biasa, kebangunan rohani yang luar biasa. Tapi tidak seperti yang Daud merasakan, sehingga dia harus minta Tuhan. Kalau Tuhan tidak dengar doa saya ini sudah mau mati ini Tuhan. Kalau Tuhan tetap dia nih, lebih baik saya mati saja. Karena orang-orang itu jahat semua. Dong tidak peduli dengan Tuhan punya kerajaan. Dong tidak pusing. Ya, seperti itu. Apa yang kita belajar di sini? Dalam krisis apapun yang kita alami, dalam masalah berat apapun yang kita alami secara pribadi, keluarga, rumah tangga, apapun sulit dan sukarnya, hal pertama kita belajar, datang pada Tuhan. Amin. Bilang datang pada Tuhan. Wah, kalau datang pada Tuhan, aman. Masalah tetap ada. Beban tetap ada. Tapi datang kepada Tuhan. Alkitab bilang, Tuhan bilang, Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Untuk mengalami ketenangan, datang melalui Yesus. Ialah jalan kebenaran itu. Ialah jalan kehidupan itu. Sesulit-sulit apapun. Sesukar-sukar apapun. Sepahit-pahit apapun kehidupan. Tapi Tuhan bilang, akulah jalan. Kau datang kepada Dia yang adalah jalan itu. Apakah kita tersesat? Pertanyaannya, waktu kita ada berdiri bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ada di jalannya Tuhan, apakah kita tersesat? No, kita tidak akan tersesat. Apakah kita hilang jalan? No, kita tidak akan hilang jalan. Karena Dia adalah jalan dan Dia menuntun jalan kita. Karena kita dengar suaranya. Kita dengar suaranya. Dia bilang, Dia mengerti kita. Dia tahu masalah kita. Dan Dia bilang gini, marilah kepadaku. Kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Amin. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Sesulit-sulit apapun, sesukar-sukar apapun, seberat-berat apapun, Yesus tetap menunggu. Dia buka tangan. Dia kasih kesempatan waktu yang seluas-luasnya. Dia bilang, marilah kepadaku. Kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Pertanyaannya kepada kita, dalam situasi kita mengalami beban berat, kesukaran, kesulitan, apakah kita pertama-tama datang kepada Tuhan? Pegang ini baik. Ketika masalah, jangan cari jalan lain, tapi datang pada Tuhan. Itu nomor satu. Satu-satunya jalan utama dan terbaik. Seberat, sesulit, sesukar apapun masalah kita, datang pada Tuhan. Itu nomor satu. Bilang sama-sama, datang pada Tuhan itu nomor satu. Ya. Ya. Dia undang kita. Mari datang kepadaku. Kamu punya beban berat. Jangan pikul sendiri, datang. Kasih bebanmu ke sini. Kasih bebanmu ke sini. Jangan pikul. Lepaskan bebanmu ke sini. Ada yang mau pikul beban sendiri? Tidak mau lepas? Datang kepada Tuhan. Ada satu cerita. Kebetulan namanya orang Jawa. Pak Bejo.
Pak Bejo ini dia mau bangun rumah. Batu susah. Dia harus ambil batu di pantai. Baru dia pikul ke gunung. Dia ambil batu di pantai, dia pikul batu, isi di karung hampir 100 kilo itu. Rupanya karung 50 kilo. Dia pikul batu dari pantai ke gunung. Di tengah jalan, dia temui temannya, tetangganya, Pak Tejo. Tetangganya Pak Tejo. Jadi Pak Bejo punya tetangga Pak Tejo. Pak Tejo ini supir trek. Pas Pak Tejo lewat. Oh, Bejo pikul apa yang berat-berat begitu? Dia stop. Mas, apa itu? Kemana? Ke gunung. Ayo, naik. Dia stop. Pak Bejo susah payah untuk naik trek itu dengan pikul itu. Pikul dia punya beban. Batu lebih kurang 50 kilo itu. Dia sambil pikul dia naik ke trek. Sudah naik ke trek, dia duduk. Langsung jalan. Jalan. Tejo lihat dari kaca spion tengah. Ini Mas Bejo lagi di belakang bikin apa? Dia lihat dari kaca spion, loh, kok karungnya dia tidak kasih turun? Tidak kasih turun di trek. Dia duduk pikul di dalam trek. Treknya jalan. Jadi kalau trek goyang, dia pun tetap goyang. Keringatan muka sampai sudah merah. Duduk dalam trek itu. Trek goyang dia juga setengah mati. Karena batu turun naik, ikut goncangan trek itu. Mas Tejo bilang, Mas, taruh itu. Karungnya taruh di lantai trek. Stop. Taruh. Dia bilang begini, Bejo bilang, Mas, saya kasihan. Saya sudah dapat bantuan naik di truk. Saya kasihan kalau beban ini saya taruh di atas trek. Kasihan treknya. Jadi saya pikul, enggak apa-apa. Saya pikul aja. Mas Tejonya geleng-geleng kepala. Waduh. Bagaimana? Enggak apa-apa, taruh aja. Itu bak treknya itu kuat, taruh aja tidak apa-apa. Bilang, sudah enggak apa-apa, jalan aja, saya tetap pikul seperti begini. Biar sampai ke gunung. Saudara mengerti maksudnya? Sering kali kita punya beban pergumulan yang berat. Dan Tuhan bilang, marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku berikan kelegaan kepadamu. Tuhan sudah memberikan pertolongan. Tuhan sudah panggil untuk lepaskan beban kita. Kita sudah berdoa, Tuhan, aku serahkan semua pergumulanku itu dalam tangan. Keuangan, ekonomi, masalah, pergumulan masa depan, keluarga, rumah tangga, semua sudah serahkan. Sudah berdoa selesai, sudah serahkan. Pulang, sudah. Tapi sebentar, masih, kenapa ini? Ini bagaimana ini? Sudah berdoa tadi, sudah serahkan. Tapi habis itu, pikir ulang lagi. Susah sekali. Halo, tangkap ini. Sudah habis berdoa serahkan untuk Tuhan. Tapi kemudian pikiran tetap ada di sini. Beban ada di sini, kacau balau pikiran hati kita. Tidak tenang, kenapa? Karena beban ini selalu kita tidak lepaskan, berserah sungguh ke dalam tangan Tuhan, tetapi kita mau pikul sendiri. Maka seperti Pak Bejo, yang sudah mendapat bantuan untuk kelepasan, tetapi dia sendiri duduk pikul di dalam trek. Halo? Seringkali kita seperti itu. Dari hari ini sampai ke depan, sampai Yesus datang, jangan punya beban, sudah serahkan untuk Tuhan, lalu balik pikir susah, lalu bicara dengan tetangga. Saya sudah berdoa tapi, susah sekali. Halo? Coba lihat kiri kanan, mukanya segar kah, muka pikiran kah, seperti apa, coba. Sudah serahkan untuk Tuhan tapi
Khawatir. Khawatir. Ini. Jadi hal pertama dalam masalah datang pada Tuhan. Percayakan Tuhan. Allah sanggup menyelesaikan segala sesuatu. Di dalam tangannya ada jawaban. Di dalam tangannya ada ketersediaan. Ada ketersediaan bagi kita yang meletakkan beban kepadanya. Ada ketersediaan, harapan, dan jawaban dari Tuhan yang sesuai dengan doa permohonan kita kepada Dia. Amin. Ya. Ya. Yang kedua. Judul hari ini adalah, ya, saya baru ingat, multimedia ketawa karena saya dari tadi rupanya duduk tunggu judul dari tadi belum keluar. Nah, judul hari ini adalah tampil beda. Bilang tampil beda. Ya, di dalam krisis, di dalam masalah, orang beriman harus tampil beda. Amin. Dari kisah Daud kita harus punya pengajaran tampil beda. Tampil beda dalam menghadapi setiap masalah. Nah, Daud pertama diserahkan masalah kepada Tuhan. Yang kedua, kita baca dari ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Itu kita boleh lihat bahwa Daud sudah berdoa, sudah serahkan kepada Tuhan, panggil nama Tuhan, tolong saya Tuhan, saya angkat tangan ke tempatmu yang kudus. Dia sudah berdoa, Tuhan, jangan sampai saya nanti binasa sama-sama dengan orang-orang jahat itu. Tapi ayat yang ketiga dan yang keempat kita baca di sana. Daud berdoa begini, Tuhan, balas dompu jahat itu. Tuhan balas, dia mau lihat Tuhan balas itu. Ganjari itu sama dengan balas saja perbuatan mereka. Jadi hal yang kedua di sini yang kita belajar. Yang pertama datang kepada Tuhan, yang kedua harus kita sadar. Sadar dan sabar untuk melihat. Sabar dan sadar bahwa Tuhan itu adalah kasih. Sabar dan sadar bahwa Tuhan itu kasih. Allah itu kasih. Maka ketika Daud berdoa, dia sepertinya merasakan Tuhan tidak jawab dia punya doa. Dan dalam ketidaksabaran dia bilang, Tuhan, balas saja. Kenapa belum balas? Kenapa belum balas? Balas saja. Sesuai dengan punya kelakuan itu. So, mereka juga dapatnya, mereka juga rasa. Kalau pembalasan itu lebih kejam daripada perbuatan. Ya. Dia tidak sadar itu. Ayat 4 dia bilang, ganjari mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjari mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Dia doa, Tuhan kasih hantam mereka. Dan mereka jangan bangkit lagi. Mereka jangan berdiri lagi. Daud lupa bahwa Allah itu kasih. Pengajaran untuk kita adalah ketika kita dalam tekanan, Allah adalah masalah yang berat, sesukar apapun, sulit apapun, jangan lupa bahwa Allah itu kasih. Amin. Allah itu kasih. Kasih kepada kita yang takut kepada Dia, juga kasih kepada mereka yang belum takut akan Dia. Jadi Tuhan berikan pengajaran kepada Daud untuk dia sadar, dia mengerti dan dia sabar bahwa
Kan saya sudah ajar kamu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Kenapa kau berdoa untuk minta mereka dihukum? Halo? Kenapa kau berdoa untuk minta mereka, saya hukum mereka? Sesudah dengan perbuatan mereka. Nah, saudara, seringkali, banyak kali, ketika kita disakiti, kita harus jujur ini, ketika kita disakiti, kita berdoa, Tuhan bilang, yang memusuhi kamu sekalipun, berkati, jangan mengutuk. Kita berdoa. Tetapi tidak jarang dalam hati kita berdoa, kalau bolehkah Tuhan hukum dia kah? Kalau bolehkah Tuhan hajar dia kah? Betul? Betul? Kalau ketawa lepas saja tidak apa-apa. Ketawa lepas saja, ya toh? Karena dia sudah caci maki kita, dia sudah bicara kita begini-begini, dia sudah punya kelakuan yang kasar, yang jahat, bicara segala macam, kemana-mana bahwa kita begini begitu. Kita tidak lakukan. Tapi dia sudah bicara kemana-mana. Kita berdoa, iya nanti saya berdoa untuk kau. Tuhan, seperti Daud, Tuhan, dong paling jahat itu Tuhan. Tuhan balas sudah. Tuhan balas. Di depan kita bilang, saya sudah doa memberkati dia. Padahal dalam hati, kalau bolehkah, kau dapat tabrak kah, kau kenapa kah? Ini normal manusia. Iya toh? Berarti balas kejahatan dengan kejahatan. Di sini Daud mengerti. Kenapa Tuhan seperti belum jawab doa saya? Sampai di ayat yang kelima. Dia mengerti, oh ternyata Tuhan ajar saya bahwa dia itu kasih. Dia tidak mungkin membalas apa yang saya minta. Belum mungkin dia jawab doa saya bahwa saya harus balas sekarang untuk musuh-musuhnya. Baik musuh personalnya maupun musuh negaranya. Di situ dia langsung mengerti. Dan yang ketiga saudaraku, secara radikal, dia berbalik 180 derajat. Dalam tekanan, dalam himpitan, dalam ketidakberdayaan, dia langsung balik 180 derajat. Dia bilang, ayat yang kanan, dia bilang, terpujilah Tuhan karena Dia telah mendengarkan suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Pertanyaan untuk kita, di titik ini, apakah Daud sudah mendapat pertolongan dari Tuhan? Belum. Kenyataannya di depan matanya, dia belum mendapatkan pertolongan Tuhan. Belum. Tetapi iman personalnya yang bangkit itu yang mengatakan, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Karena Ia telah mendengarkan suara permohonanku. Ia telah mendengarkan seruanku. Tuhan adalah kekuatanku. Wow. Dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong. Itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Secara kasat mata, pertolongan belum datang. Tapi iman personal yang bangkit. Iman personal dia yang kokoh kuat. Langsung dia berbalik. Dia mengerti Allah itu kasih. Maka saya pun mengasihi mereka. Saya pun mengasihi musuh-musuh saya. Dan saya katakan, Tuhan terima kasih. Kau telah tolong saya. Tuhan tolong dalam sisi apa? Tuhan tolong dalam sisi bahwa dia mengerti bahwa Allah itu kasih. Mengasihi semua orang. Dan disitulah Tuhan tahu ke hatinya. Disitulah dia berbalik kepada Tuhan. Disitulah dia berbalik kepada Tuhan. Untuk kita, pengajarnya adalah ketika kita dalam suasana seperti itu, dalam suasana yang berat seperti itu, jangan pernah merasa bahwa Tuhan lupakan kita. Tuhan tinggalkan kita. Dalam tekanan berat. Dalam suasana yang paling sulit. Jangan pernah berpikir bahwa Allah rancangkan kejahatan untuk kita. Jangan pernah. Jangan pernah. Amin. Karena Dia kasih.
selalu memperhatikan kehidupan kita kapanpun dan dimanapun kita ada, dalam suasana seperti apapun, Dia tetap kasih kepada kita dan kepada sesama kita yang membenci kita, yang tidak suka kita, Dia tetap kasih. Di titik inilah kekuatan Allah turun di dalam kita. Amin. Di titik iman personal kita bangkit seperti itulah kekuatan surga turun di dalam kita. Seperti kena cas. Full. Wow. Masalah tetap ada. Tetapi kebangkitan iman kita semakin dahsyat di hadapan Allah dan manusia. Ini yang Tuhan ajarkan untuk kita. Amin. Iman mendahului kenyataan. Amin. Mendahului kenyataan. Kenyataannya belum hadapi. Tapi iman berkata, saya sudah dapat. Amin. Iman berkata, saya sudah dapat. Saya sudah keluar dari masalah. Saya sudah bebas. Saya sudah menang. Amin. Saya sudah menang. Ini dia. Ini dia. Dalam pergumulan kita, hubungan suami, istri, orang tua, anak, sesama saudara dengan saudara, semuanya. Dalam pergumulan, beban, persoalan kehidupan kita, semuanya. Seberat apapun, ingat. Allah itu kasih. Iman kita mendahului apa yang akan kenyataan bahwa kita belum lihat. Tetapi kita percaya Tuhan sudah mengerjakannya bagi kita. Amin. Tuhan sudah menyediakan, karena Dialah Allah yang selalu menyediakan segala sesuatu. Tadi saya bilang, di dalam datang kepada Dia ada ketersediaan. Di dalam datang kepada Tuhan ada ketersediaan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, ketenangan, kebahagiaan sudah tersedia bagi kita. Waktu kita punya iman personal kita bangkit kepada Tuhan. Amin. Luar biasa. Luar biasa. Yang ketiga. Jadi yang kedua ini mengajarkan kepada kita, mengingatkan kita kembali, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Karena Allah itu kasih. Itu yang pengajaran Daud dapat tadi. Supaya Daud, jangan kau balas kejahatan. Kau minta saya untuk balas, tidak boleh. Amin. Yang ketiga. Pertama, datang kepada Tuhan dalam menghadapi krisis, apapun itu. Yang kedua, sabar dan sadar bahwa Allah itu kasih. Yang ketiga, deklarasi iman yang teguh. Deklarasi iman yang teguh. Bahwa Allah telah memberikan pertolongan. Deklarasi iman personal kita bahwa Tuhan sudah berikan pertolongan. Ayat 6 dan ayat yang ke-7 itu deklarasi iman. Deklarasi iman. Dia bilang begini, terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhanlah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Jadi di dalam kondisi yang sukar, yang berat, yang sepertinya tidak ada jalan, tapi kita harus deklarasi bahwa tidak, saya punya kekuatan karena Tuhan ada dengan saya. Saya punya kekuatan karena Tuhan bersama saya. Saya punya kemampuan. Saya bisa. Saya tertolong karena Tuhan yang tolong saya. Amin. Saya keluar dari masalah bukan karena saya, tapi saya sudah percaya karena Tuhan ada di dalam masalah saya. Yang tadi saya sudah serahkan. Saya tidak pikul karung itu lagi. Saya sudah lepaskan untuk Tuhan. Dan Tuhan beracara untuk masalah saya tadi itu. Maka deklarasi bahwa Tuhan terima kasih. Engkau telah memberikan kekuatan kepadaku. Terima kasih, kau telah menolong aku. Amin. Itu deklarasi iman. Harus punya deklarasi iman.
setiap masalah selalu punya deklarasi. Saya tetap percaya. Saya tetap percaya Tuhan. Nah, itulah penyembahan yang agung dan mulia di hadapan Tuhan, saudara. Penyembahan yang benar kepada Tuhan ialah yang paling tertinggi. Kita berkata begini, sekalipun, Daud bilang, sekalipun dagingku dan batinku hancur, itu, tetapi aku tetap percaya kepadamu. Itu deklarasi. Sekalipun masalah memang menekan, menghimpit, seperti tidak ada jalan keluar, tetapi Engkau Tuhanku dan Rajaku. Itu penyembahan. Itu deklarasi iman, mengagungkan kebesaran Tuhan. Maka apa yang Tuhan kerjakan, kita alami, kita nikmati. Karena Dia Allah yang setia pada janjinya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Di sini kita sudah menemukan titik penyelesaian, titik sukacita, ketenangan, damai sejahtera dari Tuhan karena Dia telah menjawab doa kita. Maka yang terakhir, setelah kita dalam tekanan beban berat yang sudah datang kepada Tuhan, sudah sabar dan percaya bahwa Allah itu kasih, sudah punya deklarasi iman, bahwa Tuhan sudah menolong saya. Nah, maka yang keempat, ketika kita sudah tertolong dari masalah kita, dari persoalan kita, seperti yang Daud lakukan, maka yang terakhir adalah ketika kita sudah tertolong, berdirilah, bangkitlah, dan doakanlah, bantulah mereka yang lain yang punya masalah yang sama dengan kita. Perhatikan ayat 8 dan ayat yang ke-9. Dikatakan begini, Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Ayat 9. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Ini Daud berdoa untuk bangsanya, untuk negaranya. Dia sudah selamat, tapi negaranya harus selamat. Dia bilang, selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ketika kita mendapatkan jalan keluar dari Tuhan, keselamatan dari Tuhan, jangan lupa jadi berkat untuk doakan orang lain yang punya masalah berbeban berat untuk juga mengalami kelepasan, mengalami jawaban, ketenangan, kedamaian dari Tuhan. Itulah kasih yang Tuhan ajarkan untuk Daud dan untuk kita belajar hari ini. Amin. Ketika kita sudah diselamatkan, jangan lupa mendoakan mereka yang belum diselamatkan bagi Tuhan. Amin. Yang belum datang kepada Tuhan, yang sekalipun jahat di depan kita bicara baik-baik, tadi belakang bilang, ya dia cuma bertobat tapi tipu-tipu. Doakan mereka. Amin. Doakan mereka. Mereka pun mengalami kasih karunia Tuhan, kelepasan ke mereka dalam Kristus. Tuhan berkati, saya pakai musik. 4 hal kita belajar hari ini. Harus tampil beda. Orang yang punya iman personal, yang kuat dengan Tuhan, harus tampil beda di tengah-tengah tekanan dan masalah persoalan. Tampil beda. Yang pertama, masalah boleh ada, tetapi datang kepada Tuhan. Yang kedua, masalah boleh ada, tetapi sabar dan sadar bahwa Allah itu kasih. Jangan buru-buru. Amin. Yang ketiga, masalah boleh ada, tekanan boleh ada, tapi ingat, di tengah-tengah masalah itulah deklarasikan bahwa Allah itu penolong. Deklarasi bahwa Allah itu kekuatan kita. Tidak pernah terlambat pertolongan. Lalu yang keempat, ketika mendapatkan pertolongan,
jangan lupa mendoakan mereka yang lain yang punya beban berat untuk juga diselamatkan bagi Tuhan.